Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ebenezer, batu pertolongan. Shalom saudaraku. Di belakang saya terdapat sebuah batu yang besar, sisa-sisa pertambangan Sirtu, dan ini hanyalah salah satu dari banyak batu di sini. Di dalam Alkitab terdapat sebuah tempat yang bernama Ebenezer, batu pertolongan. Nama itu diberikan oleh Samuel ketika bangsa Israel berhasil mengalahkan orang-orang Filistin di Mizpah. Ebenezer, batu pertolongan, dan Samuel mengatakan, sampai di sini Yahweh menolong kita. Artinya Tuhan selalu menolong dan akan selalu menolong kehidupan orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Peristiwa ini diawali dengan kisah di mana bangsa Israel menjadi tidak setia lagi kepada Bapa Yahweh. Sikap hati dan hidup bangsa Israel yang menjauhi Tuhan membuat Tuhan menolak untuk menyertai mereka. Ketika bangsa Israel bertempur melawan Filistin, Filistin membunuh 4.000 orang Israel, dan karena itu orang Israel merasa perlu membawa tabut perjanjian. Mereka berpikir dengan adanya tabut perjanjian di tengah-tengah mereka, maka kemenangan pasti akan mereka dapatkan. Tetapi ini adalah pemikiran yang salah. Yang mereka perlukan bukan sekedar tabut perjanjian, tetapi kehadiran Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak mau lagi menyertai mereka karena mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan. Seharusnya yang mereka lakukan bukan membawa tabut perjanjian, tetapi bertobat dari kejahatan mereka di mata Tuhan. Itulah sebabnya kedatangan tabut perjanjian pun tidak mengubah apa-apa. Tabut perjanjian tidak bisa menolong mereka, sehingga tabut perjanjian itu dapat dirampas oleh bangsa Filistin. Sehingga kemudian Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Yahweh dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para asitore dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Yahweh dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kata-kata Samuel membuat bangsa Israel bertobat, dan kemudian mereka menjauhkan diri dari para Baal dan para Asitoret serta beribadah hanya kepada Yahweh. Bersama dengan Samuel, bangsa Israel berkumpul di Mizpah. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Yahweh. Mereka juga berpuasa pada hari itu serta mengakui, kami telah berdosa kepada Yahweh. Sementara bangsa Israel sedang memperbaiki hidup rohani mereka, orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah. Maka majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Ketika orang Israel mendengar hal itu, maka mereka sangat ketakutan sehingga berkata kepada Samuel, Samuel, jangan berhenti berdoa bagi kami kepada Bapa Yahweh supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Israel. Israel kembali hatinya berpaut dan bergantung kepada Yahweh. Maka Samuel kemudian mempersembahkan seekor anak domba kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Yahweh bagi orang Israel, maka Yahweh menjawab dia. Sementara Samuel mempersembahkan korban bakaran itu,
majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Yahwe mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bahkan orang-orang Israel mengejar orang Filistin dan memukul kalah mereka sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Yahwe menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Yahwe melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara, kisah Ebenezer mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kenapa seringkali orang-orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya? Salah satunya adalah ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena kita telah menjauhkan diri dari Sang Sumber segala-galanya. Saudara, berbicara tentang menjauh dari Tuhan bukan hanya secara fisik, tidak lagi beribadah, tidak lagi menjadi orang Kristen. Menjauhi Tuhan juga berbicara tentang sikap hati yang tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang Kristen dan menjalankan kekristenan kita, ikut ibadah, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, respon kita sama dengan respon orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kecewa ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kecewa kepada Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Itulah sebabnya melalui Hosea Tuhan mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu." Saudara, pengenalan akan Tuhan akan melepaskan kita dari kebinasaan. Karena jika kita mengenalnya, saat menghadapi apapun, kita akan tetap tenang dan tidak tergoyahkan, tetap sabar, karena kita memiliki keyakinan penuh bahwa hanya Tuhan yang terus pegang kendali atas seluruh hidup kita, dan semua permasalahan hidup kita sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Salib Tuhan Yesus seharusnya menjadi batu peringatan bagi kita. Karena di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Sehingga kita yang telah menikmati kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan terus memandang kepada salib itu. Dan kita akan dapat berkata, sampai di sini Tuhan terus menolong saya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Seharusnya kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga tidak akan ada di antara kami anak-anak-Mu yang menjadi kecewa, karena Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu. Yang harus kami miliki adalah pengenalan akan Engkau, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, rencana-Mu yang indah bagi seluruh hidup kami. Hari ini kami mau berkata, Ebenezer, batu pertolongan kami adalah Engkau. Dan sampai di sini Tuhan menolong kami dan akan terus menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami siap menjalani hari bersama dengan Engkau yang menjadi
Ebenezer bagi kami. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu dan menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini apapun yang kita hadapi, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Yang harus kita lakukan di masa-masa sulit adalah kita terus mendekat kepada Tuhan dan dengan iman berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya dan akan terus menjadi penolong yang setia dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati.